Sirajaya. Sekarang kita memasuki diskusi sesi kedua, wawasan dan gagasan mewujudkan pemilu damai 2014 di DIY, pandangan umum atau tanggapan dari akademisi, tokoh masyarakat, TNI Polri, wartawan, LSM, dan badan eksekutif mahasiswa. Kali ini yang akan memandu sesi kedua yaitu Bapak Profesor Dr. Sujuto SHMSI. Kepada Bapak Profesor Dr. Sujuto, waktu tertempat dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa sejenak menikmati istirahat, sholat, dan makan siang, makan khas Jakarta, makan gudeg. Nah, biasanya kita ini khas betul. Kalau dulu saya ngajar mahasiswa dari Batak biasanya keras-keras Jawa ya. Kemudian setelah sebulan di Jogja disuguhi gudeg terus, kemudian menjadi rumah. Nah, ini khasnya Jogja. Jadi selain manis, lunak, juga menjadikan karakter kita bisa bersahabat di gudeg. Baik, menyambung apa yang sudah kita diskusikan bersama pada awal sesi tadi dari jam 9 sampai jam 12. Kita masih belum mendengarkan suara-suara dari TNI Polri. Yang berbicara tadi pagi adalah dari sipil semua. Nah, kita tidak membedakan mana TNI mana Polri karena ini egaliter, sehingga kesempatan kita hari ini akan mendengarkan TNI dan Polri bukan karena dianggap tidak penting kemudian di akhir saja, sama sekali tidak. Ini semuanya penting dan oleh karenanya layak harus kita beri kesempatan dan kita dengarkan bersama. Pemilu damai bukan hanya ada pada gagasan, bukan hanya ada pada peraturan, bukan ada pada penyelenggara saja, tetapi juga menjaga amanahnya. Nah, ini TNI Polri memegang peranan penting. Kami akan persilakan dari TNI yang sudah hadir adalah dari Korem Pamungkas ini yang akan diwakili oleh Bapak Rektor Universitas. Kami persilakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan berhormat Bapak Moderator, yang saya hormati para tokoh-tokoh sekalian. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Letkol Indro Respati. Saya berdinas di Korem 72 Pamungkas. Jabatan saya Kasih Teritorial atau Kasih Ter. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah kalau sesuai dengan undangan yang ada, kita diminta untuk menyerahkan abstrak, dan itu juga sudah kita serahkan. Dan pada saat pembuatan, karena kami membaca undangannya Pak, jadi kami membuatnya itu secara normatif, secara teoritis yang ada, kita berupaya membuat abstrak tersebut. Tetapi ternyata begitu kami hadir di sini, tadi Bapak Sujuto menyampaikan bahwa ada permasalahan-permasalahan tertentu yang tadi disampaikan, juga realitas-realitas empiris ini yang perlu dijawab. Jadi untuk itu saya izin menjawab tentang apa permasalahan-permasalahan tadi yang sudah ditayangkan di depan, khususnya yang poin 5 tentang lembaga pendukung.
di mana khususnya adalah Pemda, TNI, Polri, dan lain-lain, apakah sudah siap? Jawaban kami, saya mewakili TNI, bahwa untuk TNI khususnya sudah siap untuk mendukung jalannya pemilu, sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan baik, damai, lancar, aman. Karena apabila pemilu eksesnya itu ada kekisruhan atau suatu ketidaknyamanan atau ketidakamanan, itu efeknya juga sangat besar. Karena kami melihat bahwa keamanan itu sangat berpengaruh terhadap situasi ipolek sosbud Hankam, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi Hankam. Ini yang kami lihat. Kalau situasi wilayah kita atau daerah kita sudah tidak aman, otomatis akan berpengaruh terhadap ideologi. Apalagi pemilu, pasti Pancasila ini beberapa waktu yang lalu Pancasila sudah tidak dianggap. Tapi sekarang sudah mulai dengan kesadaran, dengan berjalannya waktu, dengan mulai sadarnya masyarakat, maka Pancasila diangkat lagi. Politik pasti akan terjadi pertentangan dari peserta pemilu. Dari situlah nanti akan berakibat yang tidak baik, sehingga berpengaruh ke yang lain. Kemudian kalau tidak aman juga akan berpengaruh masalah ekonomi. Masyarakat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dibutuhkan itu aman. Karena yang penting petani itu bisa bekerja, pedagang itu bisa jualan, yang kita pun juga masih bisa beli. Nah, seperti itu ekonomi juga sangat penting. Demikian juga sosial budaya, pertahanan dan keamanan itu juga sangat berpengaruh. Kesiapan kami dalam mendukung keamanan pemilu yang damai, yang aman, kami sudah menyiapkan satuan-satuan untuk standby. Kalau bisa saya sampaikan di sini, untuk Mapolres sendiri dibantu kekuatan dari Angkatan Udara, Angkatan Laut. Untuk Mapolres itu 1 SSK, Angkatan Udara itu 1 SSK, Lanal itu 1 SST atau 1 motor. Kemudian di wilayah daerah-daerah, kabupaten kota, kita juga ada satuan kodim itu dengan kekuatan 1 SST. Juga kita dibantu oleh Batalion 43 itu 1 batalion sudah siap. Demikian juga kesiapan ini juga sudah disampaikan sedemikian rupa pada saat kegiatan terapi TNI, bahwa Panglima TNI dan Kapolri sudah melaksanakan tanda tangan MOU untuk tentang kesiapan pemilu, terutama dalam backup tugas-tugas Polri. Ini tentang apakah lembaga pendukung seperti TNI sudah siap apa belum. Pada kesempatan ini saya nyatakan bahwa TNI siap untuk mendukung, dan kita tinggal show of force. Nanti pada saat tahapan pemilu sudah memasuki masa kampanye dan sebagainya, sebelumnya kita akan show of force untuk memberikan deterrent effect terhadap khususnya kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengacaukan situasi pesta demokrasi kita nanti. Kemudian yang berikutnya ada menyampaikan juga tentang realitas empiris yang disampaikan juga. Apakah komponen pendukung ini yang juga termasuk TNI Polri tadi itu koordinasinya bagaimana? Yang jelas bahwa TNI khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dalam hal berkoordinasi untuk kesiapan pengamanan pemilu sudah siap, dan kita juga sudah menyampaikan presentasi kepada jajaran Polda dan para Kapolres pada saat rapi Polda bahwa kita siap membackup, sehingga di situ juga sudah tersampaikan dan seluruh aparat-aparat kepolisian yang ada di wilayah bahwa TNI siap berkoordinasi dan siap untuk membantu apabila pihak kepolisian pada saat pengamanan pemilu terjadi situasi yang tidak memungkinkan, kita siap membantu.
Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh TNI, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain tadi kita menginventarisir kekuatan, yang kedua kita sudah berupaya membaca situasi kondisi di konsos, geografi, demografi, kondisi sosial wilayah di ini. Kita juga sudah mempersiapkan alat peralatan seperti alat PHH, penindakan huru hara, apabila nanti benar-benar terjadi permasalahan yang sangat mengarah ke anarkis, kita juga sudah siap di situ. Termasuk ya ini bocoran juga. Jadi alat yang kita siapkan alat PHH itu tameng, ya, kemudian pendungan dari rotan. Ini supaya saya sampaikan bahwa rotan itu dipukulkan badan kita itu sakit. Kalau paling parah lagi sudah siap peluru karet. Nah ini, jadi hal-hal seperti itu sudah kita siapkan. Terus kita juga sudah melaksanakan yang keempat, latihan PHH tersebut, latihan. Bahkan lucunya kita dalam rangka mempersiapkan PHH ini, latihan PHH mau dilombakan. Bayangkan ini lomba PHH untuk penindakan huru hara dilombakan. Mau dicek kesiapannya, personelnya, ketantasannya, ini mau dicek. Nanti menjelang pemilu kita akan ada lomba PHH. Dan yang terakhir, kita juga sudah menginventarisir selain kekuatan yang ada itu dukungan-dukungan. Seperti kita lihat, kalau misalnya baca di internet itu pihak kepolisian sedang menunggu dana PAN pemilu. TNI juga meminta dukungan kepada DPR RI untuk dukungan pemilu. Kalau yang disampaikan oleh Panglima TNI yaitu tentang untuk pembelian alat-alat penindakan huru hara atau PHH. Itu upaya yang sudah dilakukan. Tetapi harapan kami sebaiknya kita mempersiapkan, tapi lebih baik lagi itu tidak terjadi kerusuhan atau huru hara. Lebih baik pemilu yang damai ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak terjadi apa-apa, sehingga alat kami pun juga tidak digunakan. Masih kalau digunakan untuk orang ya sakit juga kan, teman-teman juga kalau misalnya terjadi. Tapi kami berharap alat itu tidak digunakan. Cukup kami hanya sebatas latihan-latihan saja dengan expose atau show-off ya minimal, paling tidak membuat orang berpikir 2 kali untuk berbuat, intinya ini. Baik, saya rasa itu saja tanggapan kami, Bapak Bujito, apa yang berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, permasalahan ini upaya kami jawab, termasuk realitas Indonesia. Demikian yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indro. Kita sudah mendengarkan semua kesiapan dari TNI. Tadi dikatakan jangan coba-coba. Sudah latihannya pun mau dilombakan. Dari sejak inventarisasi kekuatan, pembacaan kekuatan politik, sarana prasarana, tata ramai, peluru karet dan lain sebagainya sudah disiapkan. Sehingga kalau ada orang yang mau coba-coba yang dihadapi nanti oleh jangan sampai hati. Baik, ini masih untuk masalah keamanan juga, selain dari TNI, barangkali dari Polri ini juga barang tentu penting. Kalau tadi dikatakan mau backup Polri, maka malah Polri belum diberi kesempatan. Sekarang aja Pak, kami persilahkan ini dari Polda dulu. Silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Sajito dan ini ada Ibu dosen filsafat Pancasila, rekan-rekan sekalian dan terutama dari partai politik. Saya memperkenalkan diri, nama saya Koko Tindarto. Kami baru 1 bulan ini menjabat di Tindak Pidana Kriminal Khusus.
Sebelumnya kami dinas di Barreskrim. Bicara kriminal nanti konteksnya dengan pelanggaran dan kejahatan pemilu, saya ingin berfilsafat dulu. Ngomong ada dosennya filsafat ini. Ketika planet bumi ini diisi oleh 6 orang, jadi Adam Hawa, kemudian punya adik kembar. Di situ sudah terjadi kejahatan yang luar biasa. Karena Kopil dengan yang lain tidak mau yang si cantik itu jadi hutan. Saya merenung kira-kira dengan pemilu ini penduduk Yogyakarta sudah sekian juta, ada kejahatan nggak? Itu satu perenungan saya. Dan stimulus di forum ini tadi ada dari KPU Ibu yang wanita dan dari pimpinan redaksi tadi yang menarik ini buat saya Pak dengan judul hari ini, karena dari tulis Pancasila menjadi keganjalan di hati. Bahkan di KPU tadi mencatat Pancasila itu serius. Saya kadang-kadang bertanya apa iya gitu. Justru dari sini saya mengawali konteks Pancasila keterkaitan nanti dengan kebangsaan. Saya mencoba menganalisa karena kalau Pancasila ini tidak punya potensi dengan filsafat. Karena Profesor Suryono Sukanto mengatakan hakikat Pancasila itu adalah jaringan nilai-nilai. Karena kita bicaranya nilai, maka value. Maka kalau tidak punya potensi filsafat menjadi sulit. Tapi sebenarnya filsafat sendiri gampang. Philo dan Sophia mencintai kebijaksanaan untuk menembus nilai-nilai itu. Saya langsung konteks yang pertama. Kenapa manusia diturunkan ke bumi ini kan untuk khalifah. Saya dalam konteks ilmu negara ini dibangun dengan teori teokrasi itu atas berkat rahmat Allah. Tapi juga ada didorong keinginan luhur. Kalau didorong keinginan luhur itu kontrak sosial, body agreement, janji suci dari Yong Java, Yong Sumatera untuk dengan atas rahmat itu. Dan silakan kita tarik sendiri nilai atas berkat rahmat itu seperti apa. Sekedar saya membedakan dengan negara Jepang. Hirohito itu titisan langsung di bawah matahari. Kita tidak seperti itu. Kita adalah teokrasi kedaulatan tak langsung. Jepang langsung. Ini yang menjadi mengawali perkenalan saya ini. Dan persoalan kebangsaan, kalau yang dari Bapak Moderator tadi, persoalan yang kita jawab kaitan dengan keamanan. Ke depan ini ada dua yang krusial, kampanye dan pemungutan suara. Hadirin sekalian sudah bisa menggambarkan kampanye itu nanti krusialnya di mana. Tapi di pemungutan suara untuk keamanan secara strategisnya, Polri perlu pada siap. Kemarin Kapolri sudah menyatakan di TPS minimal 2 bandera. Karena sekarang yang disiapkan hanya 25 yang membantu Pak TPS itu, dia di dalam. Di dalam itu ketika dalam proses kampanye nanti ada orang protes, orang luar belum disiapkan nih Pak, balas siap di luar tidak ada. Sekedar interpretasi historik, tahun 97 itu saya Wakapolres di Brebes. Di tempat pemungutan suara itu, Bapak bisa membayangkan ini skenario waktu itu hanya tiga warna, kuning, merah, hijau. Bapak bisa gambarkan setiap pantura itu hijau paling tinggi Pak. Jadi salah satu kolaborator yang jahat tadi itu di meja suara ada paku. Nanti kalau kuning aman, begitu hijau langsung diserempetkan sini Pak. Segera resiko dari suara apa ini? Ya Mas, batal, rusak. Merah masih kuning sedikit, merah masih sedikit Pak. Merah lanjut tapi begitu hijau langsung di luar Pak. Saksi yang di luar itu protes ke dalam. Kamu saksi pengkhianat. Ribut di situ. Dibawa keluar langsung dalam sekejap dia udah hilang. Jam 11 dimasukkan ke sel kantor polisi sudah ada Bapak Belur. Saya nanti berpikir dari situ Pak, manajemen keamanan dan penegakan hukum, karena polisi posisinya sebagai alat negara, tadi sudah rekam. Waktu itu baru berkonsentrasi keamanan Pak, suara yang rusak, bagaimana hitungnya? Silakan nanti Bawaslu kita bisa diskusi, bagaimana atasi seperti itu. Dan rawan lagi, mohon maaf Pak, di pemungutan suara nanti justru di desa masuk ke kecamatan, ke kelurahan,
nanti PPK, panitia kecamatan. Apakah perangkat penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu sekarang ini jujur? Saya renungkan tadi ada 6 kejahatan dan sekarang sudah sekian penduduk. Apakah semangat idealisme tidak ada secara realita orang tidak jujur? Ini saya menyampaikan paradigmanya. Sekaligus paradigma Pancasila ini nanti bagaimana mengatasinya. Saya sependapat dengan Bapak, saya nanti mencoba mengurai Pancasila dari sisi ideologi. Kalau sudah bicara ideologi Pak, dan ideologi kita Pancasila, ada satu pertanyaan yang harus dijawab secara meyakinkan. Kenapa kita berani menjadi satu bangsa dan untuk apa kita mendirikan negara? Saya ulangi, ini persoalan ideologi, ini persoalan cita-cita. Jadi ide, otak, tapi juga punya cita, tapi logos. Bicara ideologi, tadi saya ulangi, apakah kenapa kita menjadi Yong Java, Yong Sumatera, Yong Sulawesi tadi berani menjadi satu bangsa dan mendirikan negara untuk apa ini? Kita sepakat dengan mensejahterakan dan mencerdaskan, kita dengan melindungi segenap upah dari Indonesia, tapi juga menjaga ketertiban dunia. Dasarnya cuma 3, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tidak bisa dihindari nanti. Di tengah-tengah kita, politik dan pemilihan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat, ini persoalan pertaruhan yang luar biasa terhadap negara kita sebagai negara demokrasi. Itu pertanyaan itu. Jadi kita sudah tahu cita-cita tujuan negaranya untuk mensejahterakan, tapi misi negara ini, yaitu tadi kalau boleh saya ingat secara kontekstual, secara konstitusi, melindungi segenap upah dari Indonesia. Ini yang hidup ini tidak hanya manusianya, tidak hanya sumber daya alamnya, tadi ekologis juga ada, tidak hanya tambangnya, seluruh tumpah darah, bahkan semangat kita sebagai berbudaya untuk memilih wakil dan presidennya itu juga berbudaya. Apa kriteria asas bangsa? Saya ambil dari pendekatan ideologis. Setelah kita tahu bahwa kita diturunkan bumi itu menjadi khalifah, maka ada sila yang cukup mengagumkan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya mencoba berenung, beradab itu apa ya? Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, beradab itu adalah kehalusan budi dan tertib. Dua hal ini masih bersifat abstrak, belum bisa menjadi dohir nyata. Jadi ciri kita sebagai manusia nanti siapa saja yang kampanye, siapa saja yang memilih, dan siapa saja penyelenggara negara, dia adalah manusia. Harus mampu memenuhi keadilan dan keberadaban tadi. Bagaimana bisa dibayangkan Pak? Saya Kapus Kodam Klaten tahun 95, mungkin Bapak bisa monitor tempo hari ada progres Medan, Ibu Megawati harus dikalahkan oleh Suryadi. Itu masa dari Sragen, iya Pak, Bapak mungkin monitor. Itu marah pertama Pak. Saya di Klaten, masa dari sini datang ke sana. Bayangkan kalau sudah timbul masa, kita belajar psikologi masa. Masa yang 1-2 bisa dikendalikan, kalau sudah masa besar, itu motor isi bensin ratusan. Dari depan bilang semua SPBU-nya dibayar di belakang, yang tengah bayar belakang, sampai ratusan ton bensinnya habis dan yang bayar. Mobil yang lawan arus itu Pak pecah. Pertanyaannya, apakah asas bangsa kita sebagai manusia yang harus kepentingan seperti itu? Ini konstruksi tentang kemanusiaan. Jadi setiap kata dengan awalan ke dan a, perihal manusia dia menjadi kata benda abstrak. Pertanyaannya mari kita interpretasi secara hermeneutik, teks dan konteks. Ini sebuah filsafat. Manusia berapa suku kata? Bisa bantu saya? Mbak, yang serius. Biar kita nggak serius. Berapa suku kata, Pak? Berapa? 4. Ada yang bantu saya lebih 4? 3. Manusia. Suku katanya sebenarnya cuma 2 ya. Menus dan iya. Iya itu ini. Raga, pemilik. Iya. Sedangkan menus itu makhluk Tuhan yang diciptakan dengan darah. Darah itu sebuah metamorfose yang panjang dari Adam yang diciptakan dari surga itu. Itu dilengkapi dengan akal budi dan ditambahi dengan potensi hati untuk berikhtiar. Jadi tidak cukup kita nanti hanya kita yakin bahwa Tuhan itu meridhoi negara Indonesia ini. Tapi kalau kita ini tidak juga ikhtiar dalam pemilu dan pemungutan suara, taruhan sebagai negara demokrasi berbasis hukum, mudah-mudahan tetap bisa kita lanjutkan. Saya berdoa tetap diridhoi. Tapi jangan sampai nanti seperti Thailand.
atau malah kebablasan seperti Mesir yang harus tumpah darah. Cukup reformasi kemarin, kita tidak gratis ini mereinventing negara ini dengan tata kelola pemerintahan, tapi reinventing itu menemukan kembali negara tujuannya untuk apa. Dalam tulisan saya ada satu hakikat negara kita dan eksistensi negara kita ini masih bicara ideologi Pancasila. Di bab 1 Undang-Undang Dasar 45 yang amandemen itu disebutkan negara Indonesia ialah. Di butir 3-nya disebutkan negara Indonesia adalah. Apa ini eksistensi ialah negara itu? Negara Indonesia ialah negara satuan. Jadi prinsip konstruksi ideologi kita tentang sila ketiga tidak bisa kita lakukan lagi. Walaupun lambangnya lambang Golkar beringin gitu. Jadi bicara persatuan tidak bisa kita lakukan lagi. Negara satuan, unity of universally. Jadi walaupun dia berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai suku, kita akan meningkatkan negara satuan itu dalam bentuk multikultur. Jadi peradaban kita bagaimana, siapa kita membentuk negara yang multikultur? Tapi ingat, negara satuan berbentuk republik. Republik itu demi rakyat. Maka kalau untuk rakyat tanpa dengan pemilihan, kita tidak akan bisa mencapai apa yang disebut kesejahteraan tadi. Jawabannya akan saya proses dari interpretasi saya. Negara Indonesia adalah ada eksistensi. Maka kalau kita bicara ideologi, bicara eksistensi, maka eksistensi adalah jalan. Sekaligus tujuan. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Untuk mencapai keadilan hukum, yaitu yang namanya damai ini. Kita ini sudah punya kaidah agama supaya orang beriman. Kita sudah punya kaidah susila supaya hidup itu indah. Kita juga dilengkapi dengan kaidah kesopanan supaya peace living together, kesopanan hidup bersama. Ketiga kaidah ini tidak akan bisa mendamaikan kalau tidak ada kaidah hukum. Jadi saya ulangi, ideologi kita sebagai keberadaan negara hukum adalah jalan sekaligus tujuan. Kata kuncinya nanti ketika pemilu ada pelanggaran dan sudah mengarah kepada pidana, kita salurkan melalui pemilu. Diskusi lebih teknis lagi nanti kita lanjutkan. Temu parpol, ini penting Pak, temu parpol ini. Kita kepada pimpinan-pimpinan. Hakikatnya adalah silaturahmi. Silaturahmi itu mengikatkan, tidak hanya sila saja Pak, kita satu bahwa kita dalam satu wahid. Yaitu mulai dari ibu hawa diteruskan. Saya setuju kalau pemiliknya negara ini yang paling perempuan ibu Pak, karena kita satu wahid. Apakah kita satu wahid ini dengan hanya demokrasi rembuk desa, kita akan pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Ingat, asas kita sudah keadilan dan keberadaban. Ini peradaban yang tinggi. Saya senang Pak dengan senior saya, Bapak Adi Malarangge, ketika hari itu dijemput sama KPK. Apa boleh buat? Kita sudah hidup dalam negara peradaban yang seperti ini, saya harus berubah. Harus masuk ke KPK. Persoalan peradaban, mari kita diskusikan secara filsafat. Dan jangan terlalu berat-berat dengan filsafat. Maka tadi saya kritisi dari Pemda, mari kita gemari filsafat Pancasila ini. Toh masih ada dosennya. Oke, yang kedua, asas kebangsaan yang penting Pak, selain kemanusiaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Hikmah itu tidak akan terjadi kalau kita belum proses. Kita ini orang yang mengambil tarikan hikmah setelah ada peristiwa dulu, diriset baru tahu ilmunya. Jadi hikmah kita dengan ilmu. Ilmunya apa? Kebijaksanaan. Memimpin rakyat yang 200 juta ini, sekarang suaranya 180. Ketika kita proklamasi, penduduk kita baru 60 juta. 10 juta di luar Jawa, 50 juta di Pulau Jawa ini. Bagaimana membuat presentasi perwakilan? Tidak gampang. Ini juga belajar dari hikmah dan kebijaksanaan tadi. Kalau saya buka kamus besar bahasa Indonesia, kebijaksanaan itu terdipandai dari sang ilahi diturunkan kepada walinya manusia tadi. Itu secara vertikal, secara horizontal ketika manusia tidak cerdas dengan tidak sombong intelektual, dia mampu terampil untuk mengayunkan keputusan dari manusia kepada manusia. Yang bahasa kita sebut sekarang adalah kesejahteraan. Amanah nggak pemimpin ini juga penting nanti.
Maka Pak, ketika sudah pemilihan caleg, saya juga merangsang Bapak di Fakultas Studi Pancasila ini, kita diskusi lagi untuk mencari pemimpin yang mumpuni, yang kira-kira sekali bernabi atau sekali berumar gitu Pak. Itu penting. Dari mana caranya? Sharing informasi, share meaning, berbagi pengertian. Forum ini harapannya pemimpin partai kompak dulu, kita sama untuk menciptakan pemilihan, kampanye damai, pemungutan suara damai. Saya kira itu pemilu damai kuncinya. Nanti kalau ada pelanggaran, kita ada komisi kode etik pemilu. Kemudian kalau ada pelanggaran itu dibagi menjadi 3, pelanggaran administratif, sengketa pemilu, dan pidana pemilu. Saya ingin cerita pidana pemilu. Pidana pemilu itu teman saya, Direktur Kriminal Umum Pak, beliau sudah menyampaikan pidana pemilu itu tidak terlalu sulit dengan pencurian copet. Berkas copet itu malah lebih sulit dari pemilu Pak. Kenapa begitu? Karena pidana pemilu itu Bawaslu, penyidik, dan penuntut umum dipaksakan oleh undang-undang untuk membuat gak mundur. Dia diskusi di situ, begitu sudah ada alat bukti, cukup Mas saya buat dakwaan. Seperti KPK itu Pak, penyelidik kerugian negara, analis BPATK di Badan Pemeriksa Keuangan Negara, penyelidik Polri dan penuntut sudah diskusi satu atap. Dan hukum acara pidana pemilu adalah delik-delik politik. Ingat, delik-delik politik itu di situ dibatasi. Lewat 14 hari tidak hentikan. Maka tidak boleh nanti bukti-bukti itu langsung dibawa oleh partisan partai, contohnya PDI, ketika di Jawa Timur tahun 99 langsung dibawa ke Pak Polisi, gugur itu Pak. Alat bukti dan bukti pemilih harus melalui Bawaslu. Jadi tidak bisa orang per orang. Sedangkan perangkat pemilu baru ada sampai kabupaten nanti Bawaslu itu. Jadi silakan partai-partai, saksi-saksi yang ingin mengapresiasi menjadi saksi yang jujur dan adil, jangan dilaporkan di desa, bawa ke Bawaslu, Kabupaten. Itu aturan main. Yang Bapak tadi sebut, aturan mainnya seperti apa? Role game-nya undang-undang seperti itu. Itu kira-kira, dan pemilu cepat diputus. Yang menjadi masalah Pak, ketika hari ini caleg itu mengatakan bahwa saya menjadi caleg PDI di Jogja, ijazahnya SMA 1 Magelang. Ternyata SMA 1 Magelang tidak pernah sekolah di sana. Bagaimana mengatasinya? Penyidikan hanya 14 hari. Ini sudah ada jalan keluar, apa yang disebut dengan proteksi hukum, yaitu terjadi kita harus mempraktikkan dengan remedi hukum. Tidak bisa menggunakan asas leg spesialis, tapi gunakan asas leg generalis, undang-undang pemalsuan biasa. Biar dia jadi DPR dulu, baru kita proses, ajukan peratur, ijazahnya sah atau tidak secara administratif, begitu sudah baru naik. Ini yang disebut dengan asas hukum ultimum remedium. Pidana sebagai jalan terakhir ketika hukum-hukum administrasi dan perdata tidak bisa menyelesaikan. Silakan baru kita masuk ke pidana. Kira-kira gitu. Dan saya akhiri gambaran kesiapan. Pertanyaan Bapak secara khusus, apakah aparat pendukung siap? Saya awali dengan insya Allah ya. Hari ini siap. Jadi Rapim Polri, Rapim TNI, sebelumnya polisi sudah latihan dulu Pak, bagaimana sispamwil. Kita tidak ingin menggunakan istilah sispam kota, karena istilah sispam kota dengan istilah perang kota sama Profesor Bayu Yusuf sudah dikritik di Kompas habis-habisan. Kita tidak akan ada perang kota itu. Kalaupun ada, paling para ini penganut ideologi kebencian, terorisme yang sampai sekarang cenderung yang diserang polisi, tapi sudah mulai bergeser Jawa Timur Pak. Doli itu mau diserang, tapi alhamdulillah dengan sistem deteksi D88 sudah mampu mengantisipasi. Mudah-mudahan polisi yang mengamankan di sana tidak ada yang dibom seperti di Cirebon itu Kapolres dibom oleh saudara Syarif. Mungkin mohon maaf saya diskusi dengan Ibu sahabat, Ibu bisa bayangkan Syarif itu kira-kira orang mana itu? Dia meleburkan diri supaya Kapolres depannya mati gitu di masjid. Diteliti secara DNA Pak. Kita nggak bayangkan kalau Syarif itu ternyata duksuribonuklit asid, sel-sel pembawa sifatnya itu dari mongoloid Pak. Kalau ditarik-tarik dia cucunya mobil ikan atau
Iya. Kita nggak bisa bayangkan, jadi ideologi itu yang namanya terorisme tidak mengenal suku Pak, tidak mengenal game. Kemarin kita dikunjungi oleh Bapak Sultan, Pak. Kita diskusi khusus tentang terorisme itu. Di kita tahun 83 ada sidang yang namanya Bashir dengan temannya. Itu tahun 83 terpaksa harus dideportasi. Mudah-mudahan selama pemilu tidak ada ancaman itu. Kira-kira demikian, saya ungkit lagi tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi menurut Profesor Suryono Sukanto, Pancasila hakikatnya adalah janji dan nilai-nilai. Sekarang tinggal kemampuan kita secara filsafati mengukur. Prosesnya sederhana aja, kita merenungkan, mensistematisir, setelah nilai-nilai itu disistematisir, kita ambil. Itu sudah berfilsafat juga, jalan pikiran. Nah, Pancasila pun kita ambil seperti itu. Studi Pancasila tidak boleh berhenti. Permasalahannya adalah paradigma kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan. Yang kebijaksanaan sudah saya terjemahkan. Permusyawaratan kira-kira. Dan mohon maaf, walaupun masih diskusi satu meja, teman-teman partai mungkin sharing ini saya sampaikan supaya ditambah. Begini Pak, musyawarah itu berasal dari kata syawarah. Syawarah itu bahasa Arab. Kita punya bahasa Indonesia yang terbuka ini ada sisipan dari berbagai bahasa. Yaitu syawarah itu artinya berunding, untuk rembuk, kemudian mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro. Jadi syawarah dan syuro itu ada. Budaya kita syuro itu adalah rembuk Indonesia. Menurut ahli tata negara, Indonesia itu adalah negara terkecil. Negara Indonesia adalah organisasi besar yang punya kekuatan korsif disebut negara. Itu juga desa. Pertanyaannya lagi adalah kegiatan kerapat desa atau kerapatan nagari bahkan disebut dengan demokrasi. Itulah kira-kira. Ada ini baru nilai logisnya Pak. Ada hasrat hatinya. Musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati. Saya garis bawahi. Dengan sikap rendah hati, bukan tinggi hati Pak. Kalau tinggi hati nanti kayak di DPR itu Pak, jika perlu sandal dilemparkan, itu sudah mulai tidak beradab. Saya ingin dari Jogja ini kita berembuk mulai dengan rendah hati, itu hasrat hati. Kalau kita mengenal yang namanya Apeldoorn atau Pak Lukman, di Written van Straffen itu ada nilai logis, otak, subjek hukum, akibat hukum, perbuatan hukum. Nanti kaitan dengan delik-delik pelaksanaan kampanye. Tapi juga ada vision, asas. Asas itu adalah rendah hati. Jadi tidak ada manusia nanti kalau diskusi malah mengekspresi ancaman-ancaman. Atau tadi Bapak sudah ingatkan, jangan di ruangan ini ada hukum. Mudah-mudahan kita menerapkan ini. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Untuk apa? Setelah kita memilih wakil dan memilih pemimpin. Kita dalam ilmu negara ini ada yang disebut dengan setelah dibentuk kabinet nanti fungsinya ada dua. Fungsi pemerintahan umum dan fungsi pembangunan. Saya ingin garis bawahi kaitan dengan fungsi pemerintahan umum tadi sudah disinggung sedikit sama rekan TNI, yaitu memelihara pertahanan keamanan, memungut pajak, ekspor impor, cukai, dan tidak kalah penting kita boleh jual beli ke negara. Semuanya itu adalah dalam rangka kesejahteraan. Kemudian saya akhiri. Oke, sambil merumuskan supaya tidak terganggu, jangankan merumuskan Pak. Kita kalau sholat ada satu kaidah, walaupun di sana ada dalil bagaimana kita konsentrasi kepada sambil lagi dengan peristiwa batin. Baik, sengaja saya sudah terganggu lagi ya. Belum ada kaidah ini Pak. Baik, setelah dikasih ini saya kasih tembusan aja Pak. Mudah-mudahan masuk. Kemudian di dalam setelah kita ada fungsi pemerintah umum, yang paling berat adalah fungsi pembangunan. Pembangunan 5 tahun ke depan itu ada politik development, ini biayanya tinggi nih Pak. Economic development yang jarang kita lupakan adalah culture development. Culture development di ruangan ini adalah mengawali kita membangun kultur politik dan demokrasi yang beradab. Walaupun merubah kultur itu kalau Bapak Sacito Harjo perlu 100 tahun. Ini kita dari reformasi kira-kira tinggal 15 tahun lagi nih Pak. Saya pikir kultur sudah terbangun atau tidak, mohon alam, tapi tidak pernah berhenti.
Disitulah memegang perjuangan, itu katanya perempuan. Saya tidak bermaksud kampanye. Demikian saya akhiri. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita diserahkan oleh Pak Idrul dari Polda. Dimulai dari kajian yang sangat filosofis. Kalau yang tidak terbiasa kayaknya berat, tapi kalau yang sudah terbiasa kajian-kajian filosofis seperti itu akan karena bisa menjadikan wawasan kita itu tidak terbatas, bisa menyentuh ya. Nah, pemilu damai tidak boleh lepas dari Pancasila. Jadi kalau ada yang tidak hadir di sini, jangan kemudian kita berprasangka pasti karena Pancasila. Belum tentu kata prasangka itu sendiri sudah tidak Pancasila. Kita tidak berprasangka. Mudah-mudahan yang tidak ada di sini bukan karena Pancasila ada kata-kata Pancasila saya yakin ada alasan-alasan. Nah, Bapak-Bapak yang kami hormati, TNI dan Polri sudah menyatakan kesiapannya untuk mengawal pemilu dan pemilu, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dari segala potensi yang ada sudah dilatih, dan kemudian maka semuanya berharap TNI Polri bisa juga melihat pada kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran yang tak terduga tadi seperti yang terjadi di Pantai Utara. Nah, ini hal yang kadang-kadang kejahatan itu canggih luar biasa. Kalau kita hanya melihat dengan mata kepala kadang-kadang kita lihat, tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang luas kita bisa melihat gerak langkah yang membahayakan. Baik, jangan coba-coba bersikap curang terhadap pelaksanaan kampanye maupun pemungutan suara. Terima kasih Bapak Idrul dan Kapolda. Baik, berikutnya kami akan undang dari Partai Demokrat. Kami diberitahu ada dari Partai Demokrat kepada Bapak Sultan Imran. Nah, kami persilahkan, ini dari Partai Demokrat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Saudara kita yang kami muliakan, sesepuh, ini sepuh yang kami muliakan, rekan-rekan tokoh partai politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan hadirin serta saksian yang kami muliakan. Perkenalkan, nama saya Sultan Imran, juga alumni UGM Pak Cito, dari notariat dulu kami tahun 93, program pendidikan notariat. Sekarang saya dipercaya sebagai sekretaris DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf terlambat, tidak bisa menyampaikan abstrak gagasan, yang penting konkret kami bisa hadir di sini, Pak. Yang konkret kemudian adalah kami sangat berkesan sekali untuk hadir di sini karena judul dari serasian ini adalah politik damai, temu parpol dan Pancasila Jaya. Yang Pancasila inilah yang membuat kami bisa hadir di sini, Pak. Karena partai politik pasti dan harus berasaskan Pancasila. Kami dari Partai Demokrat terus secara berkesinambungan memberikan pendidikan partai politik, memberikan pendidikan kepada kader dan simpatisan yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, dan itu adalah kewajiban kami sebagai pengurus partai politik. Kemudian yang kedua, judulnya adalah temu parpol. Ini merupakan kunci menuju pemilu yang damai. Seringkalinya kita bertemu tokoh partai politik, maka pemilu damai di daerah istimewa Yogyakarta besok insya Allah akan damai dan akan sukses. Namun
ada hal-hal yang kiranya akan merongrong kedamaian tersebut. Tadi kami hadir, Pak Okto sudah memberikan gagasannya, kami catat. Memang yang tidak berkenan di kami adalah yang pertama dari media. Betul Pak, media harus independen, tidak boleh partisan. Tapi nyatanya media massa, bahkan media elektronik yang pemegang sahamnya tokoh-tokoh partai politik, ini pimpinan redaksinya tidak berdaya. Akhirnya media cenderung berpartisan. Semoga Pak Okto sebagai Pemret tidak berpartisan. Kemudian yang kedua, pengamat politik ini yang provokator ini yang laris, yang laku. Kalau nggak provokator terhadap partai politik, nggak laris. Ini juga yang akan merongrong kedamaian pemilu esok. Dan yang terakhir adalah meningkatnya wacana golput, golongan putih yang tidak mau ikut melaksanakan haknya sebagai hak warga negara untuk memilih, yang apatis dan sebagainya. Kami dari partai politik ini merupakan hal yang akan menjadikan kami bermuas diri. Kalau kami merasakan ini karena semua partai politik yang saat ini berkuasa di Yogyakarta ataupun di Indonesia umumnya, semua kader politik terlibat korupsi. Partai Demokrat juga, mantan kader Partai Demokrat banyak yang terlibat korupsi. Bahkan mantan petinggi Partai Demokrat pun terlibat korupsi. Untuk itu, berdasarkan data dari KPK, bahwa Partai Demokrat termasuk 3 besar partai yang terkorup, bukan yang paling korup. Yang pertama adalah dari partai lain, ini 36,6% yang ditangani oleh KPK. Yang kedua dari partai lain juga 24,55%, kader-kadernya ditangani oleh KPK. Partai Demokrat 15,45%, kadernya dia ditangani oleh KPK. Tapi petinggi partainya banyak dari Demokrat. Untuk itulah saya dan kami pengurus Partai Demokrat, kader Partai Demokrat yang ada dari Istimewa Yogyakarta yang tersisa, izinkan dalam forum yang terhormat ini kami beristighfar, astagfirullahaladzim, kami mohon ampun kehadirat Robi, dan mohon maaf kepada masyarakat Indonesia bahwa kader kami Partai Demokrat ada yang terlibat korupsi. Dan kami berjanji ke depan, insya Allah dengan pemilu yang damai, maka hasil yang didapat dari pemilu tersebut adalah kader-kader partai politik, baik dari Partai Demokrat, dari partai yang lainnya, adalah kader-kader yang tidak korupsi, yang amanah. Mungkin itu saja gagasan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Partai Demokrat. Seluruh partai yang kami undang sudah tampil. Kalau yang nggak hadir ya nggak tampil. Baik, terima kasih. Kami ingin masih mendengarkan yang lain. Tadi yang belum kami undang adalah bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai wilayah. Ada yang dari Gondomanan, ada yang dari Klaten. Bisa menunjukkan dari atau sudah pulang? Ya tak apa-apa. Bahkan di Gondomanan sudah juga pernah ada kegiatan semacam ini, dan juga ada deklarasi-deklarasi. Nah, tentunya kami ingin berbagi dengan Ibu Ambarwati. Ibu Ambarwati yang mana? Sudah pulang. Ini dari Kasih Pemerintahan Kecamatan Jedes Kota Yogyakarta. Tapi juga ada dari yang lain, Sekcam Bondokusuman Pak Cahya masih ada di sini. Tidak ada. Bapak Naromama masih ada. Dan ada juga dari Ibu Maryulianti
tidak, kami persilahkan aja dari tim ahli UGM yang masih hadir di sini, Bapak Terbuka. Kami persilahkan, ini sudah menulis abstrak jauh hari dan selalu setia mengusulkan. Kami persilahkan. Terima kasih Prof. Cito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya memang menulis abstrak dengan pemikiran bahwa saya bukan praktisi politik, saya bukan ahli politik, sehingga pemikirannya sekedar menyampaikan pengalaman dan pandangan. Namun ternyata dalam perjalanan semua sudah disinggung dari depan sampai belakang, sehingga tulisan saya ini tidak ada artinya lagi. Namun karena dipanggil, saya tetap maju. Satu hal yang ingin kami sampaikan semacam unek-unek, bukan gagasan, bukan pemikiran, bahwa kita menyelenggarakan pemilu seperti yang disampaikan adalah untuk memilih putra putri bangsa terbaik, untuk menyelenggarakan pemerintahan hukum dan untuk pembangunan. Tapi lebih penting dari itu mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita menyelenggarakan pemilu dan menyelenggarakan negara adalah untuk menyejahterakan kehidupan bangsa. Dan itu menjadi luar biasa karena sebenarnya harus dipandu. Kalau secara etika, mohon maaf, saya bukan ahli filsafat, kita mengenal 5 prinsip dasar: the golden rule, beratitulah lakukan, kemudian tentukan untuk kemaslahatan yang terbanyak, kemudian no slippery slope rule, dan yang terakhir no relapse. Jadi awalnya setelah saya menemukan ini kontekstual sekali bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Jadi mestinya setiap keputusan lebih memperhatikan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Oleh karena itu, maka beberapa catatan yang saya buat ini agak menarik. Misalkan bahwa kita sering ketika ingin menang lupa bahwa sebenarnya kebebasan kita itu terbatas ketika bersinggungan dengan kebebasan orang lain. Saya loncat-loncat tidak bulat seperti yang saya tuliskan karena kalau saya lakukan mengulang apa yang sudah disampaikan, dan juga kalau saya urutkan nanti akan sangat panjang. Kita pilih titik awal bahwa sebenarnya dasar kita tadi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Seringkali ketika kita mau menang, kita itu lupa bahwa kita manusia yang harus menghormati manusia lain. Seperti tadi, begitu kampanye itu yang namanya jalan itu seolah miliknya. Padahal itu kan sebenarnya milik masyarakat, milik publik. Sehingga ketika sudah sampai di formasi seperti itu, orang di jalannya yang benar tapi berlawanan, kalau nekat ya kesambung pedang. Apalagi sampai bawa pedang ini juga luar biasa. Kampanye itu bawa pedang. Jadi saya nggak tahu kalau Bapak polisi tadi siap-siap menangani kasus setelah pemilu. Proses pemilu pas kampanye itu banyak sekali kasus yang ya kadang-kala ngeri juga. Ini kampanye atau perang. Terus kalau perang itu perang dengan siapa? Jadi ini. Nah, itu terjadi karena memang sejak awal apa yang diinginkan itu adalah menang, bukan untuk memimpin bangsa, bukan untuk membangun bangsa. Jadi kepentingannya pendek. Pemilu ini saya menang, pemilu yang akan datang berjuang lagi. Jadi tidak memilih jangka panjang. Tadi ada yang menyinggung, kok ibu-ibu
yang begitu bijaksana kok tidak mencalonkan diri jadi wakil rakyat? Saya langsung ngomong, memang sekarang orang mencalonkan diri jadi wakil rakyat. Ketika saya kecil, yang namanya setiap anggota dewan itu rasa-rasanya dia menjalankan amanah. Tidak ada yang mencalonkan diri. Jadi ada orang yang mikir calonnya siapa yang bangun ya. Setelah itu dimusyawarahkan, ditunjuklah orang-orang tadi. Dan cirinya biasanya ada dua. Mohon maaf, yang ini hasil diskusi dengan Prof. Made yang tadi hadir dan mohon izin duluan karena suaranya habis. Sehingga beberapa pesannya disampaikan lewat saya. Bahwa untuk menjadi wakil rakyat itu salah satu unsur yang paling penting adalah tentunya dia sudah berkemanusiaan tadi dengan adil dan tidak sensitif. Dan itu bisa dicirikan dengan bijaksana. Ketika bijaksana, dia tidak hanya berpikir dirinya sendiri, golongannya, tetapi dia juga berpikir bahkan sampai kepada titik bahwa kehadirannya di sini adalah sebagai khalifah di atas bumi, sehingga tidak ada lagi calon yang hanya menjadi pohon yang dipakai. Oke, jadi salah satu indikator yang sederhana dari pemilu damai itu sebetulnya adalah karena pengen menang yang berlebihan, kemudian menggemburkan biaya yang juga berlebihan, yang ujung-ujungnya boros. Dan boros tadi dari mulai pemilu, saya kaget ketika membaca sebuah berita bahwa pemerintahan 2 periode ini adalah pemerintah yang paling banyak utang. Karena terakhir catatan utangnya adalah 1.200 triliun rupiah. Dan saya jadi teringat ketika Prof. Habibie menangis di Geraha Bab Pramana. Beliau betul-betul pidato sambil menangis. Kenapa? Beliau mengatakan, saya dulu untuk membangun PTDI, saya mengajukan dana 3 triliun. Apa yang terjadi? Masyarakat dulu minta itu dihentikan karena berlebihan. Kenapa Pak Habibie menangis? Karena dia melihat bahwa periode pertama reformasi itu pemilihan langsung menghabiskan 500 triliun. Jadi 300 triliun untuk membangun bangsa itu ditolak, tapi 500 tahun untuk membuat keresahan sampai sekarang itu diterima. Jadi ini betul-betul ketidakbijaksanaan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu berangkat dari sini, saya berpikir bukan untuk pemilu sekarang, tapi yang akan datang. Bisa nggak pemilu kita itu damai? Damai itu nggak usah lah. Kalau memang tujuannya itu menjadi calon pemimpin yang baik, nggak usah lah ngumpulin orang, nggak usah lah kampanye dengan konvoi, nggak usah maku pohon, nggak usah masang baliho, nggak usah. Karena itu akan menghemat. Jadi kalau itu tidak dilakukan, mungkin penghematannya luar biasa. Termasuk kalau bisa sudah ada IKTP yang katanya datanya lengkap, maka pendaftaran pemilih, calon pemilih itu pakai data-data itu. Kemudian ketika nyoblos nggak usah menerbitkan undangan, nggak usah menerbitkan kartu suara, gunakan cara-cara elektronik yang mungkin akan mempercepat proses dan juga akan menjamin bahwa setiap yang berhak akan mendapatkan kesempatan dan setiap yang curang akan terbatasi. Saya sedih ketika 10 tahun yang lalu ada komplain, kenapa hasil perhitungan elektronik tidak diambil? Jawabannya sederhana, karena undang-undangnya mengatakan yang sah adalah perhitungan yang manual. Padahal yang manual tadi sudah didemokan betapa mudahnya dicurangi yang manual. Sementara yang elektronik itu sebetulnya lebih aman. Jadi sebagai orang yang bergerak di bidang itu, saya sebenarnya sangat sedih waktu itu bahwa ternyata kita tidak mempercayai hal-hal yang benar yang bisa dilakukan dengan jujur. Oleh karena itu, apabila pemilu itu bisa dilakukan dengan menghemat itu akan menghemat pohon, tetap melestarikan dan akan bijaksana. Oleh karena itu, untuk menutup ini, prinsip-prinsip yang barangkali perlu diterapkan di dalam proses pemilu, mulai dari
jaringan calon, pendaftaran pemilih, proses persiapan kampanye dari pemilihan sampai perhitungan sampai penetapan, itu mestinya memang harus ada prinsip dasar kemanusiaan, saling menghormati, patuh hukum, jujur, adil, hemat, terbuka, dan ini yang susah, sopan dan santun. Seandainya itu bisa, maka barangkali dengan sendirinya damai dan sejahtera itu akan hadir di dunia demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, barangkali ini saya usul kalau untuk yang akan datang ada pendaftaran calon pemilih, yaitu calon anggota legislatif atau calon pimpinan. Syaratnya mungkin harus dipilih dengan urutan yang pertama bijaksana, yang kedua percaya diri. Percaya diri itu termasuk berani mencalonkan tanpa mengeluarkan uang. Kenapa begitu? Saya sedih ketika seorang teman tadinya dibujuk, Pak, rame-rame ini daftar DPD. Tenang dulu, dibantu KTP. Oke, dibantu. Sudah teman-teman membantu KTP, beliau siap untuk tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Tiba-tiba begitu pengumuman resmi, semuanya didatangi polisi. Bapak ada bagi, Bapak kan kalau DPD protokol standarnya wajib ada pengamanan. Jadi pengamanan berbaca. Akibatnya pertama Pak, keluar biaya untuk pengamanan. Tenanan tuh ini. Lalu karena beliau calon, datanglah teman-temannya. Pak, Bapak harus begini. Oh iya toh. Lalu seperti rapat tiap hari itu keluar biaya. Akhirnya keluar rumah, jalan-jalan, melihat poster dan lain-lain. Bapak itu langsung order. Kok saya bikinnya poster? Bapak katanya nggak mau lari ya. Nah, kancanya itu nggak boleh poster ya. Sudah bikin poster. Sudah itu ada yang pakai keliling bak terbuka. Berhala tiru juga. Jadi rupanya yang nawari punya sejak awal itu mau Rp0. Akibatnya terseret dan beliau kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu habis kita 125 juta. 10 tahun yang lalu. Terus tidak jadi. Dampak yang pertama adalah beliau sakit, terus stroke. Alhamdulillah recovery. Dan ini guyonan kami teman-teman, beliau sudah pensiunan dari pimpinan daerah, mengapa itu pengalamannya sudah. Jadi hanya untuk meramaikan itu karena mungkin kurang percaya diri terus terjebak dan akhirnya rusak semuanya. Saya tidak membayangkan kalau ada pengusaha yang sudah kaya raya mencalonkan bupati 2 kali kalah habis sekian miliar itu bagaimana? Nah, sehingga setelah itu baru jujur, adil, berprinsip teguh. Dan saya mencatat tambah Bapak tadi harus dengan rendah hati. Jadi kalaupun kalah itu tidak parah-parah, kalau menang kemudian tidak terus membawa. Dan yang jelas ada catatan yang susah dirumuskan. Karena kalau kita mau mencintai sesuatu, mencintai politik, mencintai partai, kita memang harus berusaha dari itu supaya kita totalitas itu ada fokusnya. Tetapi masalahnya begitu rumongso dari ini, KPKB rumongso meneruskan dari BNI terus KPKB di ini ya. Jadi susah, saya makanya tidak masukkan di sini rumongso dari BNI, nanti menganjurkan korupsi itu karena sebenarnya perbedaan rasa saja. Yang satu mengatakan itu miliknya negara, yang satu itu milik saya. Cuma perbedaan rasa saja, bukan apa-apa. Nah itulah rumongso dari BNI tadi. Jadi ini serba repot. Catatan saya nanti akan saya sempurnakan untuk bisa dengan Prof. Sujito karena ini sebenarnya pemikiran dan harapan saya berpikir bukan untuk pemilu sekarang, tapi pemilu yang akan datang. Semoga berpolitik itu menjadi lebih indah di masa yang akan datang. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trikuntor. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang tercatat pada kami yang tidak membuka ekstrak dari kesempatan untuk
tampil di depan. Bapak Selamat Sutrisno masih ada? Tidak hadir. Kemudian ini nomor di kami ada abstrak saya mau memanggilnya repot nomor ini tidak. Baik, semuanya sudah, tapi ini kemudian akan menjadi lebih indah, lebih bagus, lebih tajam kalau siapapun yang masih ingin berbicara harus saya beri kesempatan, karena boleh jadi tadi bisa dipandang hanya wanita saja. Tetapi sekarang perlu ada penajaman, mungkin pertanyaan, mungkin tanggapan, mungkin apapun. Iya, kami persilakan silakan Bapak untuk tampil ke depan karena saya belum mengenal namanya dari instansi mana. Silahkan memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Merdeka! Saya tidak tambah grogi lagi karena saya dari sini, Joko Sendiri. Juga Pak tadi, guru saya juga. Nama saya Koswan, Pak. Saya sehari-hari aktif di PDI Perjuangan. Hanya kebetulan sekarang mendapatkan tugas di Komisi A DPRD DIY, dan ketika berbicara tentang pemilu damai, di benak saya ada beberapa hal yang dari awal tadi saya belum menangkap itu disampaikan oleh berbagai narasumber. Kami hanya mengajak mereview saja syarat-syarat pemilu damai. Dalam diskusi kecil tadi sudah kita eksplorasi hanya karena waktunya pendek. Tapi karena kecakapan Pak Otto dan Pak Bambang, waktu yang singkat itu bisa merumuskan berbagai hal yang penting. Yang pertama, syarat pemilu damai adalah pemilu berlangsung apakah konstitusional atau tidak konstitusional. Dalam pasal 30 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur tentang data pemilih. Dan seperti kita ketahui bersama, daftar pemilih tetap pemilu tahun 2014 sudah ditetapkan 4 kali. Jadi sudah jilid keempat. Di DPT jilid keempat, dan di DIY kemarin dimutakhirkan tanggal 20 Januari. Dan masih akan ada jilid kelima dan jilid ke-6, karena sesuai dengan rekomendasi Bawaslu, daftar pemilih ini akan dimutakhirkan sampai 14 hari sebelum tanggal 9 April 2014. Ini DPT-nya masih ada 2 atau 3 jilid lagi. Akan tetapi KPU RI melalui nota kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2014, pada bulan Februari ini akan mencetak surat suara berdasarkan daftar pemilih tetap 4 Desember 2013. Jadi kita bisa membayangkan selisih antara surat suara yang dicetak pada bulan ini berdasarkan DP 4 Desember dengan DPT yang diperbarui Mbak Rani dan kawan-kawan KPU sampai 14 hari sebelum coblosan. Selisih surat suara yang dicetak ini nanti akan menimbulkan potensi kerawanan. Saya menyebutnya ini akan berpotensi terjadinya kerusuhan, bukan lagi kerawanan, karena akan ada selisih. Nama saya yang boleh jadi belum masuk di DPT Desember, tapi menurut KPU masuk di DPT bulan Maret. Begitu melihat di TPS, nama saya kok tidak. Dan mohon maaf, masyarakat kita ini masih pasif. Jarang yang kemudian melihat webnya KPU, melihat di KPU itu jarang. Ini potensi yang pertama. Potensi yang kedua adalah dalil Mahkamah Konstitusi
dalil Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya itu membolehkan noken, membolehkan satu orang mencoblos lebih dari satu surat suara. Di pemilu tahun 2009 ini hanya terjadi di Papua. Itu pun hanya di beberapa kabupaten. Tetapi di Mahkamah Konstitusi yang belum lama ini, ya, itu berlaku nasional meskipun subjeknya ada di Bali. Karena amar putusan MK itu begitu diputuskan dia berlaku secara nasional. Bagaimana pemilu damai bisa tercapai kalau satu orang, Eko misalnya, datang ke TPS dengan membawa surat pernyataan dari 50 orang yang saya bayari misalnya, ya, bertanda tangan bermaterai. Ya. Kemudian saya datang kepada Ketua KPPS, selamat siang Pak Ketua KPPS, saya datang ke sini mewakili 50 orang, ini lengkap dengan surat pernyataan, lengkap dengan form C5 dan lain-lain. Kemudian yang lain tidak terima, maka pasti akan ada perkelahian di sana. Ini baru dua perkara. Yang ketiga, ini baru dugaan saya, mudah-mudahan dugaan saya salah. KPU dan Bawaslu-nya pun hari ini dikerjain juga. Mohon maaf ini saya sebut. Dikerjain dalam hal apa? Dalam hal penganggaran. Jadi operasional KPU dan Bawaslu untuk bulan Desember dan Januari ini baru cair kalau tidak salah tanggal 30 Januari kemarin. Jadi bisa kita bayangkan kita kejar-kejar untuk melakukan perbaikan DPT, untuk melakukan sosialisasi pemasangan alat peraga kampanye, nyopoti alat peraga kampanye, tapi dirinya sendiri belum dibayar oleh negara. Ini yang saya sebut dengan dugaan saya, memang ini sengaja disandera. Karena setahu saya dalam rapat kerja Komisi 2 dengan Mendagri dan KPU Bawaslu juga dengan Menteri Keuangan tidak ada yang dibintang lagi. Jadi seluruh penganggaran termasuk 3,7 triliun untuk pemutakhiran data pemilih, termasuk 900 sekian miliar untuk logistik pemilu dan lain-lainnya itu sudah semua clear. Ini hanya soal tata cara pencairan saja. Nah ini kalau ini terus terjadi, apa yang mungkin 3 orang PPL, 3 orang PPS yang misalnya di Kota Jogja di Kelurahan Surosutan itu pemilihnya ada 12.000. Tidak mungkin 3 orang yang belum dibayar kemudian kita teriak-teriak untuk bekerja keras, tidak mungkin. Atau di UGM ini maksudnya catur tunggal. Ya, kelurahannya catur tunggal atau condong catur? Sinduati. Kan ini maksudnya Kecamatan Depok. Nah, Kecamatan Depok itu hanya 3 kelurahan, Makmuharjo, Catur Tunggal sama Condong Catur. Di sini Catur Tunggal. Katakanlah di sini Catur Tunggal, pemilihnya hampir 30.000. PPL-nya hanya 3 orang, PPS-nya hanya 3 orang, belum membentuk KPPS. Kemudian disuruh meriksa sekian puluh ribu nama, sementara dapurnya sendiri belum beres. Ini saya kira potensi-potensi yang penting untuk kita cermati dan kita carikan jalan keluar. Potensi yang keempat, ini yang mudah-mudahan segera selesai, khusus soal daftar pemilih tetap. Jadi gini, ini tidak membuat kita pesimis tidak, tapi ini saya tunjukkan fakta-fakta saja agar kita segera bisa mencari jalan keluar. Dari diskusi tentang daftar pemilih tetap baru saja terungkap oleh Kepala Bagian Kependudukan Tata Pemerintahan DIY bahwa di DIY ini ada 300.000 KTP ganda. DPT gandanya ada 112.644. Bagaimana mungkin kita akan menyusun sebuah pemilu yang damai kalau syarat dasarnya tidak terpenuhi? Nah, karena Pancasila itu 5, masalah yang kelima saya sampaikan. Yang kelima ini agak unik.
antara Sleman, Jogja, dan Gunung Kidul ini agak berbeda. Saya sampaikan bahwa di Kabupaten Sleman DP 4-nya itu 883.000. Daftar penduduk potensial pemilu itu ya, DP 4-nya itu ada 883.000 kurang lebih. Tetapi DPT yang ditetapkan pada bulan Januari yang lalu 777.000. Ada 105.000 penduduk Sleman yang hilang dari bulan Februari tanggal 7 2013 ke Januari 2014. Apakah betul karena 105.000 itu karena meninggal? Rasanya kok tidak. Karena Merapi pun tidak sampai segitu juga. Nah, ini didukung oleh data provinsi yang agak aneh lagi. DP 4 yang diajukan oleh Mendagri melalui pemerintah DIY pada tanggal 7 Februari 2013 totalnya adalah 2.729.000. Tetapi pada bulan Januari yang lalu, pada saat kami rakar dengan Biro Tata Pemerintahan DIY, wajib KTP di DIY itu tinggal 2.543.000. Masa iya penduduk DIY kok hilang 200.000 dalam hitungan 10 bulan? Oke, ini masalah. Tapi mohon kita tidak pesimis. Kita mencoba mencari jalan keluar dan kita harapkan Gajah Mada mengambil inisiatif untuk menjadi pelopor di dalam penyelesaian persoalan ini. Yang pertama kita ingin sampaikan bahwa dalam rangka perbaikan DPT, salah satu upaya yang akan dilakukan oleh KPU DIY, mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti karena di KPU RI sudah disepakati untuk ada workshop. Kemudian Komisi A DPRD DIY tanggal 4 besok hari Selasa jam 9 pagi akan mengadakan diskusi publik tentang perbaikan DPT, dan salah satu pakar kependudukan yang kita undang adalah Profesor Tajudin Nur Effendi untuk bersama-sama melakukan perbaikan DPT. Kemudian yang kedua, kita juga minta kepada pemerintah DIY melalui Biro Takom untuk segera melakukan validasi KTP, karena dalam proses perbaikan DPT ini KTP menjadi penting. Hanya satu masalah yang perlu saya konsultasikan ya Pak Bambang, sampai sekarang pun KPU DIY maupun KPU Kota juga belum menemukan jalan keluarnya, adalah tentang pemilih domisili. Pemilih domisili itu adalah 4.000 mahasiswa UGM yang berasal bukan dari DIY, tetapi kos di DIY dicatat oleh Pak RT-nya di sini, maka di daerah asalnya dia tercatat. Ini beberapa hal yang kami harap tidak membuat kita pesimis. Kami hanya berharap ke depan Pusat Studi Pancasila bersedia untuk menjadi fasilitator. Jadi berbagai pihak yang yang menjadi pemangku kepentingan dalam proses pemilu. Barangkali kita dalam FGD saja, barangkali tidak terlalu luas barangkali. Tapi tematiknya kita ambil beberapa hal. Misalnya pemilu damai dalam perspektif daftar pemilih tetap, pemilu damai dalam perspektif penganggaran pemilu. Termasuk kita pun menolak uang saksi dari pemerintah, karena itu laporannya susah Pak, nanti malah repotin saksi-saksi kita sendiri, karena itu diaudit sama BPK. Ya, kita nggak ingin kemudian gara-gara saksi kita yang ditunjuk di mana-mana lupa nggak tanda tangan instansi terus masuk penjara karena 100.000 kan nggak mau. Ya. Nah, yang terakhir rekomendasi yang kita harapkan perguruan tinggi khususnya Gajah Mada bersama-sama dengan media, saya visi dengan Pak Ketua tadi, untuk menjadi fasilitator. Karena kalau Komisi A yang mengundang, kita dibatasi oleh ruang yang bernama DPRD, paling banter itu hanya bisa diskusi publik hari Selasa besok. Tapi kalau itu uji publik bisa dilakukan oleh PSB itu luas lebih. Dan itu menjadi penyelesaian masalah. Karena saya percaya yang ada di sini pasti punya komitmen yang sama untuk pemilu yang jujur, pemilu yang adil. Saya kira punya komitmen yang sama.
kemarin saya juga dengan beberapa teman peserta pemilu yang lain, Mas, bagaimana nih alat peraga kok dicopotin terus? Gak usah khawatir, nanti Februari anggaran mereka sudah habis. Jadi anggaran untuk Panwaslu maupun Satpol PP sudah mulai menipis, jadi pasti tidak akan dicopot karena duit operasional, duit bensin dan honornya sudah nggak ada karena keterbatasan anggaran tadi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak menjadikan kita semakin pesimis dengan fakta-fakta tadi, dan harapan kita utamanya pemilu damai kita bisa ukur secara konstitusi atau tidak. Jadi contohnya DPT itu konstitusional kalau memenuhi pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, harus ada nama, harus ada NIK, harus ada alamat, harus ada tanggal lahir, harus ada jenis kelamin. Ini yang bisa kami sampaikan, dan apresiasi untuk PSP di tengah-tengah pemilu liberal yang anti Pancasila kita masih mengumandangkan gotong royong. Jadi kalau Pak Profesor Cipto ini pasti tahu sumber masalahnya adalah pemilu liberal itu sendiri. Baik, terima kasih. Mohon maaf dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Dari sini saya paling video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iko dari PBI Perjuangan. 5 masalah terungkap. Kalau tadi yang lain-lain belum mengungkapkan, justru Mas Eko diungkapkan. Ada surat suara yang begitu mencoblos lebih dari 1 suara dan mencoblos dengan surat kuasa. KPU Bawaslu sendiri bermasalah nantinya karena tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Tidak mungkin di pemilu seperti pemilu RT yang gratisan, tapi tidak mungkin, tidak profesional kayak itu. Ini bukan pemilu amatiran, sehingga KPU Bawaslu mestinya juga didukung dengan pendanaan yang cukup. Kemudian masih ada KTP ganda, DPT ganda, termasuk data kependudukan yang ada gap dan banyak yang hilang. 5 hal ini sebetulnya sangat bersifat teknis. Nah, ini kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Ya kita semua. Alhamdulillah hari kita ungkap. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Oleh karenanya kalau kita mengharapkan KPU Bawaslu, barangkali akan harapan itu lebih, karena KPU Bawaslu tidak bisa bekerja tanpa didukung dana. Tapi kalau kita berharap dari yang lain, siapa yang mempunyai kompetensi, peraturan perundangan tidak mengatur dengan jelas, saling melempar tanggung jawab. Ini potensi konflik menjadi tampak dengan melihat pada 5 hal yang bersifat teknis itu. Kalau diharapkan kemudian PSP mau memfasilitasi untuk menindaklanjuti sekaligus menyelesaikan, mencari solusi 5 permasalahan ini, kira-kira mampu apa enggak? Nanti kami akan rembuk dengan teman-teman. Kami di PSP ini orangnya bisa dihitung jari. Kami bekerja lillahi ta'ala ya, siang dan malam, tetapi kami merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan. Saya belum berjanji, tetapi nanti kami akan bicarakan baik-baik. Terima kasih Pak Eko. Kami masih beri kesempatan yang mau udara gagasan, silakan Ibu. Silakan. Silakan di depan aja. Kalau diperkenalkan supaya yang lain bisa tahu dengan persis. Silakan. Terima kasih. Sebentar saja Bapak. Sebenarnya awalnya saya tidak ingin ke sini karena saya memang dari kakak di disposisi untuk meliput. Saya dari RRI Yogyakarta. Hanya karena tadi disinggung di depan tentang peran media, bahwasanya kita semua tahu sadar bahwa media massa di Indonesia yang mainstream itu memang sudah terlalu banyak yang partisan. Tetapi saya hanya sedikit
dan mengingatkan bahwa kami ada LPPRRI, Lembaga Penyiaran Publik, yang memang kami itu non-partisan. Jadi bahkan selama ini sudah sejak dari awal LPPRRI mendeklarasikan diri sebagai radio pemilu. Untuk itu di sini saya hanya ingin menawarkan kepada ibu bapak sekalian, silakan